Salve. Berjumpa lagi dengan saya Regi hari ini tanggal 28 Oktober 2025, Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Mari saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita mau membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan marilah kita juga mau menyapa dan memberi senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap setia di tengah tantangan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang terkasih, setiap tanggal 28 Oktober, saudara, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Simon dan Yudas, dua rasul yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pembawa kabar gembira dan membangun fondasi gereja awal. Meski tidak terlalu banyak disebutkan dalam Injil, saudara, peran mereka sangat besar dalam sejarah kekristenan. Siapakah Santo Simon dan Yudas yang kita pestakan hari ini? Simon si Zelot dijuluki sebagai orang yang rajin atau semangat. Ia adalah seorang yang sangat giat dan bersemangat dalam menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Yudas Tadeus dikenal sebagai yang pemberani, yang mengajukan pertanyaan, yang menggugah pada perjamuan terakhir, yang menjadi titik awal pemahaman bahwa kerajaan Allah tidaklah dari dunia ini. Mereka berdua, saudara, adalah rasul yang dipilih oleh Yesus melalui suatu proses di mana Yesus mengikut sertakan Allah Bapa. Dalam Injil hari ini dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Keputusan memilih rasul ini, saudara, bukanlah keputusan yang asal-asalan, saudara, tetapi merupakan hasil dari hubungan yang sangat mendalam dengan Allah Bapa melalui doa. Bagaimana dengan diri kita, saudara? Adakah kita juga melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita di saat kita mau mengambil keputusan? Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya doa dalam setiap keputusan besar yang kita ambil, saudara. Sama seperti Yesus yang memulai pelayanannya dengan doa, kita juga harus memulai setiap keputusan penting dalam hidup dengan doa yang mendalam. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, saudara, tetapi adalah fondasi kehidupan rohani yang kuat, yang menuntun kita pada bimbingan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Setelah memilih ke-12 rasul, Yesus bersama mereka segera turun dari gunung dan menemui kerumunan besar yang menunggunya. Orang-orang datang untuk mendengarkan ajarannya dan untuk disembuhkan dari berbagai penyakit. Hal ini, saudara, menunjukkan bahwa panggilan menjadi murid Kristus tidak hanya berhenti pada pemilihan, saudara, tetapi harus diikuti oleh tindakan nyata di lapangan, yaitu melayani sesama dengan sepenuh hati. Ingat, saudara, kita yang adalah murid Yesus tidak hanya diminta untuk mendengarkan dan mempelajari ajaran-ajaran Yesus saja, tetapi juga menerapkannya, saudara, dengan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil, saudara, untuk berani menghadapi tantangan dunia sambil tetap teguh dalam iman dan kasih. Dalam perayaan Pesta Santo Simon dan Yudas hari ini, mau mengingatkan kepada kita yang adalah bagian dari gereja, saudara, pentingnya persatuan dalam gereja. Rasul Paulus dalam Efesus 2 menegaskan bahwa kita adalah bagian dari bangunan yang kokoh, di mana Yesus adalah batu penjuru yang mempersatukan kita semua. Persatuan ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, saudara.
terutama di tengah perbedaan dan tantangan yang ada pada saat ini. Kita dapat melihat keteladanan dari Santo Simon dan Yudas yang mana menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan doa yang tekun, saudara, kita dapat bersama-sama membangun gereja yang kokoh dan penuh kasih. Melalui regi hari ini, dalam perayaan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, kita semua yang mengakui murid Yesus, saudara, diingatkan untuk tetap setia di tengah tantangan. Kita semua diajak untuk meneladani kesetiaan dan keberanian mereka, Santo Simon dan Yudas Rasul ini, dalam mewartakan Injil, saudara, terutama saat menghadapi kesulitan dan ajaran-ajaran palsu yang sangat ini berkembang. Kita juga diingatkan, saudara, berani untuk berkomitmen. Kita dipanggil untuk memiliki keberanian dan komitmen yang sama dengan Simon dan Yudas untuk melayani Tuhan dan membangun gereja bersama-sama. Kita juga diingatkan untuk berdoa dan bertindak. Lakukanlah setiap langkah dalam hidup kita dengan doa dan tindakan nyata. Jangan takut, saudara, menghadapi tantangan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, meneladani Santo Simon dan Yudas yang kita pestakan hari ini, saudara, dengan mau, saudara, menjadi sumber harapan dan meneguhkan iman sesama yang ragu dan menderita. Seperti hanya Yudas tadi, saudara, dikenal sebagai pelindung bagi mereka yang menghadapi situasi sulit atau hampir putus asa. Kita pun mau, saudara, menjadi sumber harapan bagi mereka yang berada dalam situasi sulit dan putus asa, dengan menekankan pentingnya berdoa dalam Roh Kudus untuk meneguhkan iman. Mari, saudara-saudara, kita mau meneladani Santo Simon dan Yudas Rasul. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, biarlah kita boleh menjadi sumber harapan bagi saudara-saudara kita yang berada dalam situasi sulit dan putus asa. Kita bawa mereka ke dalam tangan kasih Kristus, sehingga mereka menemukan harapan baru yang penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Yesus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.